Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam IDX Market Opening. Kita akan kembali berbincang bersama dengan Ibu Rizka Apriani. Masih mengulas saham pilihan dari Ibu Rizka tadi dengan berbagai macam strategi begitu ya. Ada yang buy, ada yang buy on weakness, ada yang trading buy. Jadi Anda punya pilihan begitu ya, lebih ke jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Kita tertahan tadi di TINS, Bu. Sentimen apa sih yang membuat TINS ini Anda masukkan dalam 4 kategori saham pilihan Anda dibandingkan dengan emiten pertambangan yang lain? Iya, karena kalau untuk tim sendiri memang saat ini ada pengawasan yang lebih ketat terhadap ekspor timah. Jadi saya melihat bahwa regulasi dan tata kelola tersebut tentunya akan lebih mumpuni dan mendukung industri timah yang lebih sehat untuk kedepannya. Karena kalau kita lihat juga memang ini hampir 90% ayub dari di Bangka Belitung itu kan dimiliki oleh TINS. Jadi nanti potensi ekspor baik itu produksinya juga berpotensi meningkat gitu. Oke. Baik, sehingga TINS ini lebih oke ya. Kalau di-compare dengan Antam, Bu, kira-kira gimana? Antam, kalau Antam sendiri saya lihat dia memang masih cukup baik untuk Antam, tapi kita perlu garis bawahi kenaikannya juga sudah cukup atau bisa dibilang sangat signifikan ya. Jadi relatif rentan terhadap profit taking untuk Antam. Baik, rentan profit taking ya untuk emiten Antam. Inco? Inco hampir sama ya, kalau Inco, Antam gitu, saya lebih cenderung ke TINS karena penguatannya juga saya lihat dari sisi pergerakannya masih lebih menarik. Kalau dibilang Antam sama Inco, saya lebih menarik Antam dibandingkan dengan Inco. Tapi ketika Antam dengan TINS, ini lebih menarik di TINS. Oke, itu dia rekomendasinya ya. Kita ke Pegas. Bagaimana dengan Pegas, Ibu? Juga Anda rekomendasikan tadi buy? Iya, Pegas kita masih bisa buy itu di level support 1675 dan level resistennya di 1835. Kemudian kita lihat di sini untuk Pegas sendiri saya lihat masih dalam posisi uptrend. Jadi kita masih bisa saya targetkan di kisaran 1950 untuk Pegas. Walaupun hari ini koreksi, tapi kita malah bisa untuk ambil buy on weakness ya untuk Pegas. Oke, buy on weakness ya untuk Pegas. Iya. Dengan super 1625 ya? 1675. 1675, resisten 1835. Ya. Oke, yang terakhir adalah IPCM. Anda rekomendasikan untuk trading buy. Semenarik apa IPCM? Iya, jadi saya lihat kemarin ini kan ada 2 hari terakhir ya. Ini IPCM dan IPCC ini naiknya sangat signifikan sampai di atas 20% selama 2 hari, dan ini juga secara bersamaan. Jadi saya lihat ada potensi trading kalau biasanya beberapa hari mengalami kenaikan, tapi ternyata hari ini saham IPCM terkoreksi cukup signifikan. Di sini 6,92%. Ini juga udah auto reject bawah ya. Mungkin lebih ke hati-hati untuk saat ini di IPCM. Tapi kalau seandainya ada tren ketika dia menguat, itu kita masih bisa lakukan trading buy. Tapi hanya untuk harian. Oke, hanya untuk harian ya. Itu dia rekomendasi saham pilihan dari Ibu Rizka, pemirsa, pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio saham Anda. Dan kita akan mencermati Ibu Rizka saham-saham yang menjadi movers pada pagi hari ini. Ada SSMS, kemudian ada BCAP, SIMP, dan juga Zing begitu ya. Dan juga ada LSIP, emiten-emiten dari komoditas yang kembali mengalami penguatan, komoditas CPO gitu ya. Apakah komoditas CPO sekarang juga sudah layak untuk dikoleksi? Karena kan sempat beberapa hari yang lalu mengalami penguatan, tapi kemudian tertekan dan hari ini masuk lagi dalam jajaran top gainers beberapa di antaranya. Iya, jadi untuk saham perkebunan sendiri, jadi kemarin juga mungkin sebelumnya juga sudah saya sampaikan, untuk pertambangan itu bagus di kuartal keempat dan di awal-awal Januari di kuartal pertama. Namun ini kan pertambangan terus ke perkebunan ya, 21%. Tapi potensi penguatannya juga ini saya lihat masih ada, ini belum tentu besok melanjutkan penguatan karena ada potensi profit taking gitu. Jadi komoditas CPO seperti SSMS, SIMP pada pagi hari ini, LSIP yang mengalami penguatan masuk dalam jajaran top gainers. Wait and see dulu. Wait and see dulu.
Wait and see dulu. Misalnya SSMS nih Bu, kita wait and see-nya ketika pergerakannya sudah seperti apa? Iya, pergerakan SSMS ketika SSMS nanti sudah menempuh level 1.250, ini baru kita bisa lakukan akumulasi beli. Gitu, artinya dia sudah mampu untuk menembus resisten pertamanya. Jadi kita bisa lakukan akumulasi beli itu ketika dia sudah menembus 1.250. Oke, itu dia ya. Sama seperti LSIP, kemudian juga SIMP yang mungkin dari segi market cap-nya lebih besar, Bu, harus nunggu dulu? Iya, semua harus nunggu dulu untuk perkebunan khususnya, karena kita lihat CPO memang kenaikannya sudah cukup signifikan. Apalagi kemarin kan kenaikannya udah sampai sempat menyentuh tertinggi dalam 8,5 tahun terakhir ya untuk harga CPO. Tapi saya lihat memang rally-nya sekarang udah cukup terbatas. Rally-nya sudah cukup terbatas, mengingat sentimennya lebih hanya karena harga komoditasnya ya? Iya, jadi sekarang kemarin itu bisa dibilang sudah price in, sekarang lebih ke mereka masih cukup wait and see untuk harga dari CPO sendiri, khususnya harga-harga sahamnya. Kalau kita membahas target-targetnya, mungkin Ibu yang bisa menjadi acuan bagaimana? Misalnya AALI, target terdekatnya kira-kira di posisi berapa, Bu? Ya, untuk AALI, target terdekatnya itu kita di level 12.500. Oke, AALI. SIMP? SIMP. Targetnya di posisi berapa? Targetnya itu target terdekat di 480. 480. Kemudian LSIP? LSIP target terdekatnya di 1.450. 1.450. Dan mungkin TBLA, Bu, Tunas Baru Lampung, naik 5,21%. Ini kira-kira peluangnya gimana juga nih, Bu? TBLA itu target price-nya di 1.060. 1.060. Oke. Dan satu lagi, Bu, ya, SSMS yang saya screening masuk dalam jajaran top gainers pada pagi hari ini. Targetnya di posisi berapa? SSMS itu nanti di 1.350. 1.350. Wait and see dulu ya, Bu, ya? Iya, cukup wait and see dulu untuk semua sektor perkebunan saat ini ya. Karena kenaikannya sudah cukup signifikan dan mulai terbatas kenaikannya saat ini, hati-hati profit taking, sentimennya hanya seputar penguatan harga dari komoditasnya. Seperti itu ya? Iya, dan kemarin juga memang kita lihat ada sempat, ini kan ada beberapa lokasi yang kebanjiran sehingga memang antara demand dan supply-nya, demand-nya relatif terbatas, jadi harganya mengalami penguatan untuk CPO gitu. Tapi ya kembali lagi harganya sudah menguat di awal itu sudah cukup tinggi. Baik. AALI, SIMP, LSIP, TBLA, saya sampaikan pemirsa bagi Anda begitu ya yang favorit dengan emiten komoditas CPO, Anda tertarik untuk melakukan pembelian, ada target dari AALI 12.500, SIMP 480, LSIP 1.450, TBLA 1.060, SSMS 1.350. Itu dia beberapa saham yang masuk dalam jajaran top gainers pada pagi hari ini. Anda bisa lihat nih potensi dari posisi terkininya dengan target tersebut apakah sudah dekat, karena mengingat Ibu Rizka tadi menyampaikan ada peluang untuk koreksi dan targetnya sudah mulai terbatas. Tapi rekomendasi ini pemirsa hanya kami sampaikan untuk Anda dan keputusan ada di tangan Anda sepenuhnya pemirsa. Betul ya Ibu Rizka, demikian ya? Iya, betul. Baik, kemudian kita akan beralih ke jajaran net foreign buy. Kalau tadi itu emiten-emiten ada komoditas CPO yang masuk dalam jajaran gainers berdasarkan persentase. Belum tentu net foreign buy-nya mendukung pemirsa. Nah, biasanya yang masuk dalam net foreign buy adalah emiten-emiten blue chips gitu ya. Ada BBCA yang mendominasi pada pagi hari ini dengan kenaikan 0,49%, net foreign buy-nya 55 miliar rupiah. BBRI, Bank Mandiri, wah perbankan nih kembali juara pada pagi hari ini. Perbankan gimana nih Ibu Rizka setelah kemarin BI rate atau BI 7 days reverse repo rate ditahan?
Iya, ini merupakan hal yang positif untuk BI 7 days reverse repo rate tetap ditahan karena kita lihat ini adalah sesuai juga sama ekspektasi pasar. Kemudian kita lihat memang untuk perbankan tahun ini kan target dari kredit juga ini lebih besar, kurang lebih di sekitaran 5% untuk target penyaluran kredit. Dan relaksasi kredit yang terjadi di tahun 2020 ini atau restrukturisasi kredit ini kan juga kemarin disikapi cukup baik oleh masyarakat, tapi tahun ini untuk perbankan optimis bahwa penyaluran kredit akan tumbuh lebih baik. Jadi itu bisa menjadi salah satu hal yang positif untuk saham-saham perbankan. Oke. Baik, emiten perbankan, Bu? Buy itu cukup hati-hati juga. Memang beberapa emiten perbankan kita bisa buy. Untuk beberapa seperti halnya BBRI itu masih menarik. Ini untuk jangka panjang masih bisa. BBRI jangka panjang ya, jangka panjangnya di sini seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal, 6 sampai 1 tahun. Iya, 6 sampai tahun. Baik itu BBRI sebenarnya kalau mau kita jangka panjang sampai 2 sampai 5 tahun juga masih dibolehkan juga. Saham-saham tersebut merupakan saham-saham yang cukup baik. Oke. Bagus. Apakah harus di buy on weakness? Singkat saja, Bu. Buy sekarang juga boleh. Buy sekarang juga boleh, tapi jangka 4.820. Oke, tapi untuk jangka panjang ya, Bu ya? Ya, untuk jangka panjang. Oke, dan pembahasan mengenai emiten perbankan ini menutup perjumpaan kita dalam IDX Market Opening bersama Ibu Rizka pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Ibu Rizka, semoga bisa menjadi rekomendasi untuk pemirsa di rumah. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Ya, terima kasih Mbak Prisa. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan satu segmen terakhir. Pastikan Anda masih menyaksikan IDX Market Opening.